Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Ibni Aqil, kitab yang menjelaskan tentang bait-bait dari kitab Alfiyah karangan Ibnu Maliki. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah baca mukadimahnya serta sedikit biografi dari kedua pengarang kitab ini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke kalam. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihima fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa, kitab-kitab ilmu nahwu itu dimulai dengan kalam. Dan sekarang saya akan bacakan bait-bait ini, lalu kita akan mengi'rab sebisanya. Lalu ke syarahnya. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Bermula ini satu kalam dan sesuatu ma yang tersusun kalam itu minhu dari ma ini. Jadi al-kalamu ini jadi khobar dari mubtada mahdzub takdirannya hadza. Dan kalam ini juga jadi mudhafun ilaih dari mudhaf yang dibuang, takdirannya bab. Jadi kalau kita baca hadzal kalamu, ini masih belum jelas. Jadi yang jadi khobar itu adalah mudhaf yang dibuang, takdirannya babul kalami. Jadi mubtada'nya dan mudhaf yang dibuang. Takdirannya hadza babul kalami. Bermula ini satu bab yang menjelaskan tentang kalam. Wama, dan menjelaskan tentang ma. Jadi wawunya waw atap, ma ini atap kepada marfu. Ya ma ini isim mausul, mabni di atas sukun. Ya ta'alafu ini fi'il mudhari' marfu tanda rafa dhammah karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Minhu ini jumlah jar majrur. Ya, jumlah ya ta'alafu jadi silah isim mausul, dan hak yang ada di minhu ini jadi a'id isim mausul. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Bermula kalam menurut kami ulama nahwu adalah lapas mufidun yang memberikan faedah, kastaqim seperti lapas istaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, dan isim fi'il kemudian huruf itu namanya kalim. Nah, kalau ada jumlah terdiri dari isim, fi'il, dan huruf, maka dia itu namanya kalim. Baik dia berfaedah ataupun tidak berfaedah, tetap dia itu namanya kalim. Nah, jika ada isim, fi'il, dan huruf, ada yang tidak berfaedah, maka itu namanya kalim. Tetapi kalau ada isim, fi'il, dan huruf yang berfaedah, maka bisa disebut kalim dan bisa juga disebut dengan kalam. Kalamuna ini adalah kita i'rab langsung atau kita selesaikan baca ini dulu ya. Wahiduhu kalimatun, bermula mufradnya kalim itu adalah kalimat. Jadi kalim itu kan terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Jika kita baca satu-satu isim saja, maka dia itu namanya kalimat. Fi'il saja itu namanya kalimat. Begitu juga huruf. Wal qaulu am, dan bermula qaul itu umum, iya. Artinya kalim bisa dinamakan qaul, kalam bisa disebut qaul, begitu juga dengan kalimat.
Wakil matum biha kalamun qadiam, dan bermula kalimat atau kata itu terkadang. Jadi bermula kalimat itu dengannya kalimat itu kalam yang terkadang dimaksud biha dengannya kalam itu dengannya kalimat. Maksudnya terkadang kalimat itu yang dimaksud adalah kalam walaupun namanya kalimat. Contohnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Walaupun namanya kalimat tetapi yang dimaksud itu adalah kalam. Nah, itu sedikit definisi terjemah bebasnya lah gitu. Nanti di bawah ada syarahnya. Jadi kita i'rab kalamuna ini mubtada marfu' tanda rafa dhammah, mubtada marfu' bil ibtida ini amil manawi, marfu' tanda rafa dhammah, mudaf kalamuna damir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Lafzun jadi khabarnya, khabar mubtada marfa' tanda rafa dhammah, mufidun jadi naat kepada lafzun, naat kepada marfu'. Nah, kastaqim ini jumlah jar majrur. Jadi kalam menurut kami ulama nahwu itu adalah lapas yang memberikan faedah lapas itu, seperti kata istaqim. Jadi istaqim ini walaupun bentuknya seperti cuma satu tetapi dia ini murakkab. Ada domir mustatir wajib yang dibuang, yaitu takdirannya anta. Jadi istaqim anta. Jadi kastaqim ini jumlah jar majrur muta'alaq kepada yang dibuang pada mahal rafa khobar dari mubtada mahdzuf, takdirannya wadzalika. Nah, dan yang demikian itu seperti istaqim. Ismun ini jadi khobar muqaddam, wa fi'alun au atap fi'alun atap kepada ismun, summa uruf atap juga harfun ini atap kepada ismun juga. Nah, al kalimu ini jadi mubtada muakhar. Jadi urutannya wal kalimu ismun wa fi'lun summa harfun. Jadi bermula kalim itu yaitu isim, fi'il dan huruf. Nah, misalnya in qama zaidun, di sana ada in qama zaidun, in itu namanya huruf, qama itu fi'il, zaidun itu isim, terdiri dari isim, fi'il dan huruf, tetapi tidak memberikan faedah. Nah, tetap saja namanya kalim. Nah, tetapi jika dia memberikan faedah, misalnya qad qama zaidun, qad itu huruf, qama fi'il, zaidun jadi isim, tetapi dia itu memberikan faedah, maka lapas yang terdiri dari isim, fi'il dan huruf yang memberikan faedah itu bisa disebut kalim, bisa disebut juga dengan kalam. Tetapi jika tidak memberikan faedah, maka dia itu hanya kalim saja. Wahiduhu bermula. Jadi wahiduh ini adalah mubtada marfu', tanda rafa'nya dhammah, mudaf wahidu ha damir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudafun ilaih, kalimatun jadi khabarnya. Wal qaulu am wawu atap, al qaulu ini jadi mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Amma ini bisa kita jadikan dia ini fi'il madi. Fi'il madi, fi'il fa'ilnya kembali kepada huwa kembali kepada al qaul. Bermula qaul itu umum iya. Tetapi di sini al qaulu am ini disukunkan biar satu irama dengan setelahnya qad yu'am ini kan, atau di sebelumnya juga ini mimnya selalu mati nih. Atau am ini bisa kita jadikan jadi isim tafdil. Jadi seperti isim tafdil yang alifnya itu sudah dibuang, seperti syarrun itu kan asalnya asyarrun, atau khairun itu asalnya akhyar. Jadi alif-alifnya dibuang. Jadi amun tetapi jadi am, disukunkan seperti itu. Wa kilmatun biha kalamun qadiam. Jadi wawu atap, kilmatun ini mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, biha ini jadi jumlah jar majrur, ba huruf jar, ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan ba. Kalamun ini mubtada kedua, qad ini
Qad yang masuk kepada fi'il mudhari li taklil, karena terkadang. Nah, dari terkadang kalam itu qad yu'am, dianggap ya kalam itu biha, dengannya kalimat. Nah, jadi yu'am ini fi'il mudhari bina majhul. Nah, naibul fa'ilnya kembali kepada huwa. Al-kalam, kita masuk sekarang ke syarahnya. Al-kalamul mustalahu alaihi 'inda nuhati. Bermula kalam yang diistilahkan atasnya kalam itu 'inda nuhati menurut ulama nahwu. Apa artinya? Yaitu ibaratun, satu ungkapan, anil lafzil mufidi faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Itu dari, jadi satu ungkapan, kalam itu adalah satu ungkapan dari lapas yang memberikan faedah, yang memberikan pengertian akan faedah, yahsunus sukut yang baiklah oleh diam atasnya faedah. Jadi jika ada satu kalam yang memberikan faedah, nah maka kalam itu pendengar akan merasa puas tentang ucapan yang keluar itu, suara yang keluar itu. Nah, misalnya Zaidun qaimun. Nah, karena ini adalah lapas yang memberikan pengertian, maka sami' itu, pendengar itu sudah cukup baginya itu diam, tidak perlu menunggu ungkapan yang lain. Falabzu, maka bermula lapas itu jinsun. Nah, ada satu jenis yashmalul kalama yang mengandung lapas itu akan kalam. Jadi kalam itu termasuk lapas. Nah, misalnya kan Zaidun qaimun, maka Zaidun qaimun itu ada lapasnya. Wal kalimata, dan kalimat itu juga lapas. Misalnya baitun misalnya. Nah, maka dia itu juga termasuk lapas. Wal kalimah, jadi ini masih atap kepada al kalama. Nah, wal kalim itu juga masuk lapas. Isim fi'il huruf, baik dia memberikan faedah atau tidak. Nah, maka dia itu termasuk bagian dari lapas. Jadi lapas itu kalam, kalimat dan kalim itu semuanya itu cakupan dari lapas. Nah, karena kalam, kalimat dan kalim itu masih berada dalam cakupan lapas, wa yashmalul muhmala, dan termasuk juga, tercakup juga lapas muhmal, lapas yang tidak pernah dipakai. Nah, kadaizin, seperti lapas daizin. Jadi daizin ini kebalikan dari lapas zaidun. Nah, dibalik menjadi daizin. Lapas daizin ini tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Nah, tetapi walaupun tidak pernah digunakan, maka lapas muhmal ini yang tak terpakai ini masuk juga lapas dia. Nah, lapas muhmal berarti namanya lapas yang tidak terpakai. Wal mustamal, ini atap kepada muhmal, dan tercakup juga al mustamal, yaitu lapas yang terpakai ke amrin, seperti nama orang Amrin. Amrin ini adalah nama yang digunakan oleh orang Arab. Nah, maka dia ini termasuk juga lapas. Seperti itu. Atau kita itu tadi itu falafzi, jadi kita hikayahkan dia. Wa mufidin juga nanti kita baca ini. Wa mufidin, dan lapas mufidin itu akhrajal muhmala, mengeluarkan, mufid ini, lapas mufid ini mengeluarkan al muhmala akan kalimat yang tidak terpakai. Kalau dia lapas yang memberikan faedah, pengertian, maka lapas muhmal daizin itu sudah tidak terpakai, tidak masuk bagian dari lapas, karena lapas yang muhmal itu tidak memberikan faedah. Karena tidak memberikan faedah, akhrajal muhmala.
Jadi dia mufid itu, istilah mufid itu mengeluarkan akan kalimat yang muhmal, yang tidak terpakai. Kenapa dikeluarkan? Karena tidak memberikan pengertian. Faedatan yahsunus sukutu 'alaiha, dan lapas yang memberikan akan faedah yang baiklah diam atasnya faedah. Nah, kalimat ini akhrajal kalimata, mengeluarkan akan kalimat. Berarti kalimat itu tidak memberikan satu faedah yang membuat orang diam. Kenapa ya? Karena kalimat itu tidak memberikan makna apa-apa, walaupun ada artinya. Seperti misalnya baitun, misalnya kan. Baitun itu rumah. Ya, memang kita tahu artinya rumah. Dia ini satu kalimat. Tetapi rumah apa? Rumahnya si Zaid atau rumah mewah misalnya, kan itu belum memberikan pengertian apa-apa. Nah, karena belum memberikan pengertian apa-apa, maka dia ini tidak membuat orang puas atas ucapan ini. Makanya dia itu lapas wa faidatan yahsunus sukutu 'alaiha ini mengeluarkan akan kalimat. Wa ba'dal kalimi, dan juga mengeluarkan akan kalim. Kenapa dikeluarkan kalim? Karena kalim ini terdiri dari isim, fi'il, dan huruf yang bisa saja ketiga-tiganya itu tidak memberikan faedah, seperti in qama Zaidun. Karena jika berdirilah si Zaid itu, nah terus kan apa? Kan tidak ada poin yang bisa didapat dari kalimat ungkapan itu, karena ungkapan itu adalah kalim. Karena ketiga-tiganya itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, karena tidak memberikan pengertian apapun, maka dia itu keluar dari istilah faedatan yahsunus sukutu 'alaiha. Wal muradu bi ba'dil kalimi. Nah, ini dia nih. Dan yang dimaksud dengan sebagian daripada kalim, ma turukiba min salasi kalimatin fa aksar, yaitu sesuatu yang tersusun daripada 3 kata atau 3 kalimat atau lebih. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan. Walam yahsunis sukutu 'alaiha, dan tidak baiklah alah diam atasnya satu, maksudnya ini atasnya satu ungkapan ini. Nah, dari sesuatu ini, turukiba, sesuatu yang tersusun daripada 3 kata atau lebih, dan tidak baiklah tidak puaslah oleh diam atasnya sesuatu yang diucapkan itu. Nahu, contohnya in qama Zaidun. Nah, jika berdiri si Zaid. Nah, kan ini terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. In huruf, qama fi'il, Zaidun isim. Dan tidak memberikan pengertian apa-apa, sehingga seseorang itu tidak akan puas ketika mendengar ini, karena ini belum selesai kalimatnya. Wala yutarakkabul kalamu, dan tidaklah tersusun kalam akan kalam itu illa min ismaini, kecuali tersusun dari 2 isim. Jadi kalam itu minimal terdiri dari 2 isim. Contohnya Zaidun qaimun. Zaid itu adalah orang yang berdiri. Au min ismin wa fi'lin, atau kalam itu minimalnya itu terdiri dari 1 isim dan 1 fi'il. Ka qama Zaidun, seperti lapas qama Zaidun. Nah, qama atau kita ulang, Zaidun qaimun itu 2 isim, Zaidun 1 isim, qaimun 1 isim. Nah, karena ini sesuai ketentuannya, kalam itu terdiri dari 2 isim atau dari 1 isim dan 1 fi'il. Qama 1 fi'il, Zaidun 1 isim. Wa ka qaulil musannifi, dan seperti ungkapan atau ucapan dari musannif. Apa ucapannya? Yaitu lapas istaqim, berdirilah kamu. Fa innahu, maka dia ucapan ini,
Kalamun adalah kalamun murakabun, kalam yang tersusun, walaupun kelihatannya cuman satu lapas, tapi dia ini murakab karena ada fa'il yang wajib sembunyi. Mafa'innahu, maka dia istaqim ini kalamun murakaban adalah kalam yang tersusun min fi'li amrin, yang terdiri dari fi'il amr, wa fa'ilin mustatirin, dan fa'il yang mustatir. At-takdiru, dan bermula takdirannya itu istaqim anta adalah istaqim anta. Fastagna, maka musannif mencukupkan bil misali dengan contoh an ayyakula daripada bahwasanya beliau mengatakan faidatan yahsunu syukur, itu kan faedah yang baiklah oleh diam atas faedah itu. Nah, faka'annahu qala, maka seakan-akan musannif itu berkata, al-kalamu huwal lafzul mufidu faidatan kafaidati istaqim, bisa juga. Jadi saat beliau lapas yang memberikan pengertian akan faedah seperti faedahnya lapas istaqim. Istaqim ini sudah memberikan pengertian. Artinya seseorang yang mendengar lapas ini tidak perlu menunggu kalimat yang lain. Sehingga karena tidak menunggu kalimat yang lain, maka ini termasuk kalam. Wa innama qala al-musannif, dan hanya saja telah berkatalah musannif, kalamuna, yaitu kalamuna, lapasnya yang di awal kalamuna itu liyu'lama. Kenapa beliau mengucapkan seperti ini? Agar diketahui anna ta'rifa, bahwasanya definisi kalam itu innama huwa lil kalami, hanya saja definisinya bagi kalam itu fi istilahin nahwiyin, itu pada istilahnya ulama nahwu, la fi istilahil lugawiyin, bukan pada istilah ulama bahasa, atau bukan pada istilah disiplin ilmu bahasa, apalagi ilmu kalam. Ilmu kalam sih maksud saya ilmu teologi lah gitu. Ini saya saja yang menambahkan, tidak disebutkan memang. Tetapi di kitab yang lain, kitab nahwu yang lain, ada juga yang nyerempet ke sana. Kalam itu menurut ulama nahwu, bukan menurut ulama bahasa, bukan juga menurut ulama kalam, katanya mutakallimin. Wa huwa fil lugati, dan bermula dia kalam itu menurut ulama bahasa. Nah, itu maksudnya ini menurut lugat. Ismun adalah satu isim li kulli ma yutakallamu bihi, yaitu satu nama bagi setiap sesuatu yang diucapkan dengannya sesuatu itu. Jadi apapun yang diucapkan oleh seseorang itu, baik dia satu kata, satu huruf, maka tetap saja dia itu kalam menurut istilah bahasa atau ulama bahasa. Mufidan kana au ghairu mufidin, baik ada yang diucapkan itu memberikan pengertian ataupun tidak memberikan pengertian. Wal kalimu, dan bermula kalim itu ismu jinsin adalah isim jenis, itu isim yang masih umum. Wahiduhu kalimatun, dan bermula mufradnya, bentuk tunggalnya kalim itu adalah kalimat. Jadi kalimat itu maksudnya dalam bahasa Indonesia satu kata. Wahia, dan dia kalim itu bukan, dan dia kalimat itu, ini sama-sama muannas ini. Wahia, dan dia kalimat itu imma ismun, bisa dia isim, wa imma fi'lun, bisa dia fi'il, wa imma harfun, bisa juga dia itu huruf. Seperti contoh di awal tadi, in qama zaidun. Jadi in itu satu kalimat, dia itu huruf. Qama itu fi'il, dia juga satu kalimat. Zaidun itu satu kalimat karena dia itu adalah isim. Kenapa semua ketiga ini adalah kalimat? Li'annaha, karena ketiganya ini adalah, karena kalimat
li'annaha, karena dia kalimat itu indallat ala ma'nan fi nafsiha, jika menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, pada makna dirinya kalimat, ghayra muqtarinatin bi zamanin, yang tidak disertai dengan waktu, fahiyal ismu, maka dia itu namanya isim. Misalnya rumah, misalnya kan baitun. Baitun itu satu nama, sesuatu yang menunjukkan atas dirinya satu kalimat itu, yaitu sebuah rumah. Rumah itu jika kita sebut tidak menunjukkan dia telah rumah, akan rumah, atau rumahlah seperti itu, tidak disertai dengan waktu, telah rumah, akan rumah. Nah, itu tidak berlaku jika itu berkaitan dengan isim. Berbeda halnya wa ini torinat, apabila disertai bizamanin, dengan waktu. Jika satu kalimat itu disertai dengan waktu, dengan zaman, fahiyal fi'lu, maka dia itu namanya fa'il. Misalnya memukul. Nah, jika memukul ini, maka dia ini bisa disertai dengan waktu. Telah memukulkah, akan memukulkah. Seperti itu. Wa ilam tadulla ala ma'nan fi nafsiha, dan jika tidak menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri kalimat itu, bal fi ghairiha, akan tetapi pada selainnya kalimat, fahiyal harfu, maka dia itu adalah huruf. Huruf itu dia itu tidak bisa menerima ketentuan dari isim ataupun fi'il. Seperti itu. Ini masih bahas tentang kalim ini. Wal kalimu ma turukkiba min salasi kalimatin faksar. Dan bermula kalim itu sesuatu yang tersusun daripada 3 kalimat atau lebih. Kaqaulika, seumpama perkataanmu, inqama zaidun. Jika ada satu jumlah yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf, maka dia itu namanya kalim, baik dia memberikan faedah ataupun tidak. Wal kalimatu, dan kalimat itu, hiyal lafzul mawdu'u lima'na mufradin. Jadi kalimat itu satu lapas yang dibuat bagi makna tunggalnya. Faqauluna al mawdu'u lima'na, maka bermula ucapan kami tadi itu, yaitu lapas yang dibentuk atau yang dibuat bagi satu makna, itu akhrajal muhmala, mengeluarkan akan muhmal. Kadaizin, seperti lapas daizin, dia ini mengeluarkan, dia ini ketentuan al-maudu'u li makna ini mengeluarkan lapas yang tidak terpakai seperti lapas daizin ini. Wa qauluna mufradin, dan bermula ucapan kami mufradin ini kan, akhrajal kalama, itu mengeluarkan akan kalam. Kenapa dikeluarkan? Karena kalam itu tidak bisa berbentuk mufrad, hanya satu. Tetapi kalam itu minimal terdiri dari 2 isim, jadi dia itu murakab, atau terdiri dari 1 fi'il dan 1 isim. Fa innahu mawdu'un li ma'na ghaira mufradin. Karena maka dia ini, kalam ini, satu bentuk dari satu makna yang tidak tunggal. Artinya dia itu 2, bukan tunggal. Terdiri dari 2 kalimat lah gitu. 1 isim dan fi'il, atau 2 isim. Nah, ini lumayan panjang nih. Tsumma dzakara al-musannif, kemudian menyebutkan al-musannif rahimahullahu taala, annal qaula ya'ummul jami'a. Nah, ini dia, ini wal qaulu am itu, ini berarti ini. Bahwasanya qaul itu mengumumi, dia itu akan semuanya. Artinya qaul itu mencakup akan semuanya. Kalimat itu qaul, kalim itu qaul, kalam itu qaul. Wal muradu, dan yang dimaksud itu, annahu yaqa'u 'alal kalami, bahwasanya jatuh kalam itu, annahu qaulun, bahwasanya kalam itu dia itu qaul,
masuk juga kalam itu kaul. Wa yaqau aidan 'alal kalimi. Nah, dan jatuh juga atas kalim. Wal kalimati, dan atau gimana nih? Atau kita adap kepada kalim ini, dan jatuh juga atas kalim. Wal kalimati, dan kalimat annahu qaulan, bahasanya atau dia satu-satu ini. Wal kalimatu annahu qaulan, dan bermula kalimat itu bahasanya dia kalimat itu enggak. Jadi mungkin langsung diatapkan. Jadi kalim dan kalimat itu bahasanya dia itu termasuk qaul. Wa za'ama ba'duhum, dan mendakwa ba'duhum artinya berpendapat, mungkin maksudnya ini oleh sebagian mereka para ulama itu annal asla, bahwasanya asal itu annal asla isti'maluhu fil mufradi. Bahwa asal dari penggunaan kaul itu pada mufrad. Mufrad berarti kalimat, berarti mungkin maksudnya ini. Mungkin seperti itu nih. Tsumma dzakaral musannifu, kemudian menyebutkan musannif, annal kalimata, bahwa kalimat itu qad yuqsadu bihal kalamu, terkadang yang dimaksud dengannya kalimat itu adalah akan kalam. Mana kaqaulihim fi la ilaha illallah, seperti ucapan mereka pada lafaz la ilaha illallah, yaitu kalimatil ikhlas. Yaitu ini adalah kalimat ikhlas. Walaupun dia ini namanya kalimat ikhlas, tetap saja la ilaha illallah itu adalah kalam. Makanya terkadang kalam itu dianggap kalimat. Terkadang kalimat itu dianggap kalam. Wa qad yajtami'ul kalamu wal kalimu wa qad yantaridu ahaduhuma, dan terkadang berkumpullah kalam dan kalim. Wa qad yantaridu ahaduhuma, dan terkadang terpisah juga keduanya. Nanti ini disebutkan mana tempat dia misah, mana tempat dia berkumpul di sini. Fa misalu ijtima'ihima, maka bermula contoh berkumpul keduanya kalam dan kalim, yaitu pada lafaz qad qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Fa innahu kalamun, maka sungguh lafaz atau jumlah qad qama Zaidun ini namanya kalam. Kenapa disebut kalam? Li ifadatihi maknan, karena mempunyai pengertian, mempunyai faedah, memberikan faedah lagi itu akan satu makna. Karena memberikan satu faedah makna. Yahsunu sukutu alaihi, yang baiklah diam atasnya kalam. Karena memang ketika kita mendengar telah berdiri si Zaid, ya memang ini kalam yang sudah sempurna, yang tidak perlu kita tunggu apa-apa lagi kalimat selanjutnya. Wa kalimun, ini atap kepada kalamun, maka dia ini lafaz qad qama Zaidun ini juga disebut kalim. Kenapa disebut kalim? Li'annahu murakkabun min salasi kalimatin, karena dia ini tersusun dari 3 kalimat, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Qad itu huruf, qama fi'il, Zaidun itu isim. Setiap yang terdiri dari ketiga itu maka dia itu namanya kalim. Kebetulan di sini dia ini mempunyai faedah. Ini contoh bertemunya kalam dan kalim. Wa misalum firadil kalimi, dan contoh terpisahnya kalim. In qama Zaidun. Lafaz in qama Zaidun ini tidak bisa disebut kalam, hanya bisa disebut kalim ketika pada contoh ini, karena ini tidak memberikan pengertian. Karena tidak memberikan pengertian, maka tidak bisa disebut kalam. Wa misalum firadil kalam, dan contoh terpisahnya kalam dari kalim, maksudnya artinya Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'imun ini namanya kalam, tidak bisa disebut dengan kalim, karena Zaidun qa'imun ini terdiri dari isim dan isim saja ini.
tidak terdiri dari isim fi'il dan huruf. Nah, seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.